Di balik cadar Aisyah. Episode ke-31. Sementara itu di pesantren, Umi merasa jika kesehatan suaminya akhir-akhir ini sedang tidak baik. Walaupun Abah mengatakan jika dirinya baik-baik saja dan hanya masuk angin biasa. Namun, Umi tetap merasa jika sebenarnya suaminya sedang tidak sehat. Abah tetap melakukan kegiatan seperti biasanya. Walaupun Umi sudah memintanya untuk banyak beristirahat, akan tetapi Abah tetap memilih untuk tetap beraktivitas di tengah kondisi kesehatannya yang semakin menurun. Benar saja, akhirnya Abah menyerah dengan kondisi kesehatannya. Pagi ini bahkan beliau terpaksa harus sholat subuh sambil berbaring karena sudah tidak tahan lagi untuk berdiri. Umi lalu memanggil semua anaknya. Hampir semuanya setuju untuk membawa Abah ke rumah sakit. Akan tetapi Abah bersikeras tak ingin dibawa ke sana. Abah ingin dirawat di rumah saja. Ingin dirawat oleh kalian, anak-anak Abah. Semuanya tidak bisa memaksa. Mereka lalu hanya memanggil dokter untuk memeriksa keadaan sang ayah. Setelah 2 hari, Lela dengan perasaan sedihnya melihat sang ayah yang tidak berdaya karena sakitnya. Dia memijat perlahan kakinya. Sementara Siti memijat tangan dan sesekali mengusap keringat di kening Abah. Abah, Aisyah akan marah jika tidak diberitahu, ucap Lela dengan perlahan. Abah membuka matanya perlahan. Sebaiknya jangan. Dia punya suami yang sibuk, yang harus diurusnya. Lela dan Siti berpandangan. Siti lalu mendekati Abah lebih dekat. Abah, jika tahu jika suaminya tidak akan marah, jika Aisyah kesini dan melihat keadaan Abah, jika kami tak memberitahunya, kami tidak sanggup menghadapi kemarahannya nantinya. Sejenak Abah tampak berpikir. Dalam hatinya Abah juga sebenarnya sangat merindukan Aisyah. Di tengah sakitnya seperti ini, dia berharap semua anaknya berkumpul, dan hanya Aisyah lah yang tidak ada di sampingnya saat ini. Abah lalu menganggukkan kepalanya. Tentu saja Lela dan Siti senang akhirnya mendapat izin Abah untuk memberitahu Aisyah. Lela langsung menghubungi adiknya. Aisyah sedang tidak enak badan. Setelah suaminya pergi bekerja, dia menghabiskan banyak waktunya di tempat tidur. Selain itu, Aisyah juga merasa sedikit gelisah. Entah mengapa 2 hari ini dia terus memikirkan Abah. Dia segera mengambil ponselnya untuk menelepon Umi dan menanyakan kabar semuanya. Namun sebelum dia memulai panggilan telepon, Lela kakaknya telah meneleponnya terlebih dahulu. Dan benar saja, rasa gelisahnya terjawab sudah. Aisyah kaget mendengar kabar Abah yang sakit. Dia langsung menelepon suaminya. Di perjalanan, Alfian melihat istrinya yang cemas. Sambil menyetir, dia terus mencoba menenangkannya. Apa mungkin karena penyakitnya kambuh lagi? Tanya Aisyah melihat suaminya dengan cemas. Alfian terdiam sejenak. Bisa saja iya atau tidak. Kita harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Karena itu, sesampainya di sana kita harus bisa membujuk Abah agar mau dibawa ke rumah sakit. Aisyah menahan tangisnya ketika dia melihat ayahnya tergolek lemah, tak berdaya. Dia mencium tangan Abah beberapa kali. Abah yang tidur merasakan kehadiran Aisyah. Dia lalu tersenyum bahagia melihat putri kesayangannya telah ada di hadapannya. Abah, Aisyah datang. Abah mengangguk pelan sambil berusaha untuk tersenyum. Tangannya berusaha membelai pipi sang putri. Abah, ayo kita ke rumah sakit. Abah harus dirawat di sana. Abah langsung menggelengkan kepala. Tidak, Nak. Biarkan Abah di sini. Tapi Abah, apa kamu akan mengajak Abah yang sakit ini berdebat? Tanya Abah dengan suaranya yang bergetar.
Aisyah langsung menangis, menenggelamkan wajahnya di dada sang ayah. Dia lantas ingat jika dirinya seringkali berdebat dengan sang ayah. "Maafkan Aisyah, Abah." Aisyah menangis terseduh. Semua orang yang ada di sana juga turut menangis, tak terkecuali Umi yang duduk di samping suaminya. Dia terlihat sangat bersedih. Abah mengusap kepala putrinya. "Kamu putri kesayangan Abah. Abah sangat bangga padamu." Aisyah tak mengangkat kepalanya. Dia tetap menangis di dada sang ayah. Alfian dan Anita yang baru saja datang mengambil peralatan kedokteran langsung menghampiri Abah untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Aisyah langsung bangun memberi tempat untuk suaminya memeriksa keadaan Abah. Aisyah yang akan bangun tertahan oleh Abah yang tiba-tiba menggenggam erat tangannya, seolah memintanya untuk tetap berada di sampingnya. Semua kakaknya yang melihat hal itu meminta Aisyah untuk kembali duduk dan terus berada di samping Abah. Mereka seolah tahu jika dari dulu Aisyah memang anak kesayangan ayah mereka. Namun hal itu tidak lantas membuat mereka iri, karena memang Aisyah layak untuk dijadikan anak kesayangan. Alfian terlihat putus asa melihat hasil pemeriksaan Abah. Begitu juga dengan Anita yang kini menunduk sedih. "Tekanan darahnya sangat rendah," ucap Alfian melihat semua orang. Alfian lalu memberikan beberapa obat melalui selang infus, sedangkan Anita memantau detak jantung Abah pada alat pemantau detak jantung portable yang dibawanya. Beberapa orang pergi untuk menunggu di luar kamar. Kini hanya ada Aisyah dan Umi serta Alfian dan Anita yang terus mengawasi perkembangan Abah. Aisyah terus menatap wajah Abah dengan sedih. Dengan sambil terus menitikkan air mata, dia terus berdoa di dalam hatinya. Alfian duduk di samping istrinya, berusaha memberikan kekuatan untuk tetap kuat dan tegar. Aisyah lalu melihat Umi, memegang tangannya dengan erat. Dia lupa jika yang paling sedih di sini sudah pasti adalah ibunya. "Umi, insya Allah Abah akan baik-baik saja," ucapnya demi menghibur sang ibunda. Umi tidak menjawab. Dia hanya mendekati putrinya lebih dekat, lalu memeluknya erat. Tak lama Zaidan muncul. Setelah mendapat kabar jika Abah sakit, dia segera datang untuk melihatnya. Zaidan menghampiri Abah lalu mendoakan kesembuhannya. Dia lalu kembali keluar untuk menunggu bersama yang lainnya. Beberapa saat kemudian, Abah membuka matanya. Aisyah mendekati Abah, menanyakan apakah ayahnya membutuhkan sesuatu. Abah menggelengkan kepalanya. Dia hanya menatap Aisyah dengan lekat, seolah ingin meluapkan rasa rindunya selama ini. Dengan berusaha sekuat tenaga untuk tetap tegar dan tidak menangis, Aisyah mencoba membujuk Abah agar mau pergi ke rumah sakit. "Abah, kesehatan Abah tidak baik. Abah harus segera mendapatkan perawatan di rumah sakit." Abah kembali terbejam tidak menjawab. Dia hanya semakin mengeratkan genggaman tangannya pada Aisyah. Semua orang sudah kembali masuk ke dalam kamar. Mereka tampak bersedih dan putus asa. "Abah, kenapa Abah seperti ini? Abah harus kembali sehat karena kami semua masih membutuhkan Abah." Aisyah tak tahan lagi. Dia menangis terisak. Abah membuka matanya perlahan. Dengan isyarat dia meminta Ahmad juga anak-anaknya yang lain untuk mendekatinya. "Anak-anakku, Abah tidak akan selamanya ada. Kematian akan memisahkan kita. Kematian adalah hal yang paling jauh dari pikiran kita. Walaupun sebenarnya ia paling dekat dari segala yang dekat dengan kita." Abah berusaha untuk berbicara, walaupun dengan nafas yang tersengal-sengal. Mendengar itu, hati semua anaknya langsung hancur redam, seolah Abah telah mengisyaratkan akan kepergiannya. "Anak-anakku, jika Abah telah tiada,
Janganlah bersedih terlalu lama. Bukan air mata, tapi ikhlas dan doa yang Abah minta. Ingatlah, untuk tetap teguh pada apa yang sudah Abah ajarkan. Apapun yang kalian lakukan, Allah tetap tujuan. Abah berusaha menatap semua anaknya bergantian. Putra-putraku, lanjutkan perjuangan Abah dalam syiar agama. Tetaplah kompak dan selalu bersama. Abah juga titipkan ibu dan saudari-saudarimu. Kasihi dan jaga mereka. Jaga ibumu. Dia istriku tercinta. Dari rahimnya lahirlah kalian ke dunia. Selalu temani, jangan pernah meninggalkannya, hingga ia merasa kesepian nantinya. Abah menatap Umi. Umi tak kuasa membendung tangisannya. Dia memeluk suaminya sambil berderai air mata. Abah lalu melihat putri-putrinya. Putri-putriku, suka duka, jatuh bangun, sedih pilumu. Abah telah berusaha menjadi pembela, peneman setia, merawat luka. Namun bila Abah tidak ada lagi, tak mampu lagi dengan rintihan hati, maka berlarilah ke arah ilahi. Abah menyela perkataannya dengan menyebut nama Allah beberapa kali. Abah melihat Lela dan Siti. Air matanya tiba-tiba menetes. Maafkan Abah. Abah tersengal. Masih banyak yang ingin dikatakannya. Namun apa daya, karena kini nafasnya terasa sesak. Lela dan Siti menangis terisak. Maafkan Abah harus pergi sebelum melihat kalian berdua menikah lagi dan hidup bahagia. Ucap Abah lagi memaksakan diri. Abah lalu melihat Aisyah. Tetaplah menjadi perisai keluarga ini. Abah tenang meninggalkan saudarimu, karena tahu ada kamu yang akan menjaga dan melindungi mereka. Tetaplah menjalankan segala perintah Allah, dan jauhilah larangannya. Semoga kita sekeluarga bisa berkumpul kembali di surganya. Abah kembali melihat semua anaknya satu persatu, sambil berusaha untuk tersenyum. Kemudian dia menutup matanya, sambil terus menyebut nama Allah berkali-kali. Aisyah kembali memeluk Abah. Air mata mengalir deras dari kedua pelupuk matanya. Anita dan Alfian melihat denyut jantung Abah yang kian melemah. Ahmad segera menghampiri Abah, mendekati telinganya untuk membimbingnya, mengucapkan kalimat tauhid. Aisyah membuka matanya. Sayup-sayup terdengar suara riuhnya orang yang sedang mengaji di luar kamarnya. Perlahan dia mengumpulkan kesadarannya, mengingat jika dia pingsan sesaat setelah Abah menghembuskan nafas terakhirnya. Sayang, akhirnya kamu sadar? Ucap Alfian yang rupanya sedari tadi setia menemaninya yang pingsan. Aisyah tidak menjawab, dia hanya langsung mencoba beranjak dari tidurnya. Sayang, istirahatlah, badanmu sangat lemah. Aisyah melihat suaminya, hingga tidak terasa air mata kembali menetes. Namun dia segera menyekanya. Aku ingin mengaji di samping Abah. Alfian melihat kesedihan yang teramat dalam dari mata dan suara istrinya. Dia lalu mengangguk sambil mencoba membantunya untuk berdiri. Setelah membantu istrinya untuk wudhu dan memakai cadar, Alfian lalu memapah Aisyah keluar kamar. Dengan tubuh yang lemah dan sempoyongan, Aisyah berjalan di papah Alfian, menghampiri jenazah sang ayah yang telah terbujur kaku di tengah rumah. Aisyah melihat banyak pelayat yang datang dan mendoakan. Begitu juga dengan para santri yang bergantian untuk mengaji. Zainab langsung menghampiri adiknya. Sambil menangis, dia membantu Aisyah untuk duduk di samping Umi. Setelah duduk, Aisyah langsung memeluk Umi yang tampak sudah lebih tegar.
Ingat pesan Abah. Beliau ingin kita ikhlas dan mendoakannya. Bisik Umi mencoba menenangkan putrinya. Aisyah langsung menyeka air matanya. Dia lalu melihat jenazah Abah di depannya. Aisyah mengambil Al-Quran lalu mengaji dengan khusyunya, walaupun sesekali dengan air mata yang menetes dengan sendirinya. Pelayat datang silih berganti. Suasana duka amat sangat kental terasa, di mana semua orang bukan hanya keluarga dan sanak saudara, tapi juga seluruh santri dan masyarakat sekitarnya merasa sedih dan sangat kehilangan. Aisyah terus mengaji. Dia berhenti ketika ada ibu mertuanya datang menghampiri. Ibu memeluk Aisyah dengan eratnya. Dia meminta menantu kesayangannya itu untuk sabar dan mengikhlaskan kepergian sang ayah. Sementara itu, Zaidan tidak sengaja berpapasan dengan Anita yang tengah sibuk membawa peralatan medis juga obat-obatan yang digunakan Abah untuk disimpan kembali di ruang pelayanan kesehatan. Anita yang mencoba menghilangkan kesedihannya dengan melakukan aktivitas kaget melihat Zaidan di depannya. Langsung menundukkan kepalanya. "Biar aku bantu." Tanpa menunggu jawaban, Zaidan langsung mengambil kardus di tangan Anita dengan hati-hati agar mereka tidak bersentuhan. Setelah itu, dia langsung berjalan meninggalkan Anita yang masih berdiri terpaku. Dia akhirnya mengikuti dari belakangnya untuk menyimpan beberapa sisa barang yang masih ada di tangannya. Sesampainya di tujuan, Zaidan menyimpan kardus di atas meja. Dia lantas melihat Anita yang masuk ke ruangan dengan seorang santriwati menemaninya. "Terima kasih." Anita juga menyimpan barang di tangannya, dengan tanpa melihat Zaidan di sampingnya. Zaidan mengangguk kecil, lalu akan langsung pergi. "Jangan lupa makan dan minum obat lambungnya," ucap Anita tiba-tiba dengan pelan. Zaidan menghentikan langkahnya. Awalnya dia kaget dari mana Anita tahu akan penyakit lambungnya yang sedang kambuh. Namun kemudian dia ingat jika pasti kakaknya yang memberitahu. "Apa obatnya di bawah?" tanya Anita lagi sambil sibuk mengeluarkan beberapa obat dari dalam kardus. Zaidan lantas ingat jika dia memang lupa tidak membawa obatnya. "Tidak, aku lupa," jawabnya sambil terus membelakangi Anita. Anita lantas berjalan menuju tempat persediaan obat, mencari obat lambung untuk Zaidan. Dia kembali ke meja, menyimpan obat itu di atasnya. "Ini, minumlah sebelum makan." Zaidan membalikkan badannya, langsung mengambil obat di atas meja lalu pergi meninggalkan ruangan itu, sambil tersenyum senang akan perhatian Anita padanya. Zaidan merasa Anita telah menghiburnya di tengah kesedihannya karena kehilangan sosok yang dikaguminya. Aisyah memaksakan diri untuk melihat Abah dikebumikan. Dengan terus dipapah oleh suaminya, dia berjalan menuju tempat pemakaman keluarga yang masih berada di lingkungan pesantren. Semua anak Abah turut mengiringi kepergiannya. Semuanya berusaha untuk tegar dan ikhlas melepas sang ayah. Aisyah melihat bagaimana ayahnya dikebumikan. Dengan badan yang lemah, tidak berdaya dan bertopang pada sang suami, dia berusaha mengikhlaskan. Air mata semua anak Abah kembali berderai ketika Ahmad mengumandangkan azan dengan suara serak menahan tangisnya. Tampak jelas jika anak tertua Abah itu berusaha keras untuk tetap menyelesaikan azan di tengah kesedihan yang teramat dalam. Seiring dengan Ahmad yang naik ke atas, Aisyah jatuh duduk terkulai lemas karena kini dia tahu jika saatnya tanah akan diturunkan. Ahmad menghampiri adiknya. Dia memeluk Aisyah erat, berbisik sambil menangis terisak. "Ikhlaskan, Dik." Ahmad dan Aisyah tampak saling menguatkan. Mereka menangis terisak begitu tanah diturunkan. Aisyah baru tersadar setelah pingsan untuk yang kedua kalinya. Yang terakhir dia ingat dia tidak sadarkan diri di pelukan kakaknya. "Dik, kamu sudah sadar?" Zainab dan Lela memegang tangannya.
Mariam, Siti, dan Anita yang juga berada di sana terlihat lega melihat Aisyah yang sudah sadar. Anita lalu memeriksa keadaan sahabatnya. "Tubuhmu lemah sekali. Sepertinya kamu harus diinfus." Aisyah tidak menjawab. Dia hanya terdiam, tampak tak berdaya. Alfian yang dipanggil oleh Siti langsung memeriksa keadaan istrinya. Dia tampak khawatir melihat kondisi Aisyah yang semakin melemah. "Aku akan mengambil infusan," ucap Anita sambil pergi meninggalkan kamar. Umi memegang tangan Aisyah. Dengan sesekali menyeka air matanya, dia membaca Al-Quran yang dipegang di tangan kanannya. Aisyah mendengarkan lantunan ayat yang dibacakan ibunya. Dalam hati dia mengikuti surat Yasin yang sedang dibacanya. Surat yang sama yang juga sedang dibaca oleh para santri yang terdengar riuh di dalam masjid depan rumah mereka. Aisyah memiringkan badannya menghadap sang ibunda, menatap tangan kirinya yang dipasangi jarum infus dan juga dipegang erat ibunya. Dia lalu memejamkan matanya, namun air mata tak berhenti berderai keluar dengan sendirinya hingga membasahi bantal di bawahnya. Aisyah lalu membuka mata mendengar ibunya selesai mengaji. Dia lantas melihat sang ibu menutup wajahnya dengan Al-Quran. Cukup lama, hingga ketika dibuka dia melihat wajah Umi yang basah karena air mata. Melihat itu, berderailah lagi air matanya. Dia menarik tangan Umi dan menciumnya lama, sambil menangis sesenggukan. "Abah tidak akan suka melihatmu seperti ini." Umi mencoba menenangkan. "Maaf Umi, tapi Aisyah tidak tahan. Aisyah tidak kuat." Aisyah tetap menangis sesenggukan sambil memegang tangan Umi dengan wajah yang dia benamkan ke atas bantal. Umi mengerti betapa putrinya itu merasa kehilangan sosok sang ayah. Dia tahu persis kedekatan di antara keduanya, jauh melebihi kedekatan dengan anak lainnya. Jadi wajar saja jika Aisyah begitu sangat bersedih. "Aisyah bahkan sudah sangat merindukan Abah sekarang, Umi." Suara Aisyah tercekat menahan tangisnya. "Nak," Umi mengelus kepala putrinya. Alfian yang baru datang karena selesai pengajian kaget mendapati istrinya yang menangis terseduh-seduh. Beberapa orang lainnya yang juga baru selesai pengajian datang untuk melihat keadaan Aisyah, mencoba menenangkannya. Orang yang sudah meninggal disiksa karena tangisan orang yang masih hidup. Ahmad mengusap kepala adiknya. Seketika Aisyah langsung menghentikan tangisnya. "Menangislah, Dik, tapi secara wajar. Tidak ada salahnya menangisi kepergian seseorang yang kita sayangi. Itu manusiawi dan itu tidak dilarang dalam agama kita. Yang tidak diperbolehkan adalah menangis berlebihan hingga meratapi dengan ucapan seakan tidak rela akan ketentuan Allah, hingga menyalahkan takdirnya. Tangisan seperti itulah yang membuat orang yang sudah meninggal mendapat siksaan. Ingat, Dik, air mata itu halal, ucapan yang haram." Ahmad menasehati sang adik. Bersambung.